Ada. Terima kasih pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10 yang kami hormati bersama-sama, yang kami hormati Pak Rektor, Pak Direktur, rekan-rekan para penggiat pendidikan dari dunia perguruan tinggi swasta. Terima kasih atas paparannya dan juga pencerahannya untuk kita semua pada siang hari ini untuk berkenaan kita membahas mengenai panja pembiayaan pendidikan. Pertama, saya ingin menyampaikan statement juga. Apa yang disampaikan oleh Pak Indra itu eh, kami pahami dan juga kami setuju sekali. Dan bukan hanya menjadi hak asasi, Pak, sebenarnya. Ini adalah kewajiban sebenarnya. Kewajiban untuk seluruh masyarakat Indonesia itu untuk berpendidikan. Karena kalau dari kacamata Indonesia, negara, ini adalah kepentingan bangsa kita. Tadi disampaikan oleh Pak Indra itu betul bahwa bagaimana kita ingin membangun suatu negara kalau misalnya pendidikan kita rendah. Salah satu contoh mungkin yang kita bisa ambil dari satu bangsa atau satu negara adalah bagaimana mereka bertransformasi menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan kultur dan sebagainya macam adalah negara Jepang, Pak. Jepang itu adalah negara yang awalnya adalah feodal, punya kelas masyarakat sendiri, tapi mereka bisa berubah menjadi negara yang modern karena sistem pendidikan itu dianggap wajib. Jadi semua masyarakat itu diwajibkan untuk bersekolah. Situlah baru mereka bisa bertransformasi menjadi suatu negara yang kita pahami saat ini. Kembali lagi soal panja pembiayaan pendidikan, pertanyaan saya simpel sebenarnya. Tadi soal mikro dan teknisnya banyak sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak dan rekan-rekan sekalian termasuk Ibu. Tapi yang kita ingin bicarakan soal di panja ini bagaimana kita mencari pendanaan untuk pendidikan kita, betul tidak? Pencarian pendanaan untuk dunia pendidikan kita tidak bisa dilepaskan dengan DUDI ataupun dunia usaha maupun juga dunia industri. Disitulah di mana hasil dari perguruan tinggi diserap masuk ke dalam DUDI, bisa dalam artian tenaga working force-nya atau ilmunya. Yang kami ingin tahu dan kita pahami adalah sedalam apa kerjasama yang sudah dimiliki ataupun yang sudah didalami oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengajak DUDI ini terjun langsung dalam hal membangun kurikulumnya, membangun apa yang menjadi kebutuhan industrinya, bermacam hal, Pak. Dari kategori kurikulumnya ataupun juga dari hasil riset-risetnya. Kalau tadi Pak Idra sampaikan 70% dari dunia dalam artian dosen-dosen bisa bawa untuk membiayai itu, tapi itu pasti menurut saya tidak bisa dilepaskan dari sebenarnya kontribusi dari industri-industri tersebut. Mereka yang membutuhkan riset-riset di satu hal bagaimana mengefektifkan bisnis mereka, mengefisienkan bisnis mereka sehingga mereka bisa mendapatkan produksi yang lebih tinggi sehingga oleh pada itunya juga menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak dari IT ya, Institut Teknologi Indonesia, bagaimana filantropi itu tadi Pak. Jadi bisnis itu merasa bahwa, saya harus membiayai dunia pendidikan karena ini kepentingan saya juga. Dengan membiayai dunia pendidikan, hasil risetnya membantu bisnis saya bisa lebih efektif dan efisien. Itu satu hal. Yang keduanya adalah bagaimana kita mencetak hasil dari perguruan tinggi ini, para mahasiswa ini, kepastian mereka bertransformasi dari mahasiswa sampai jadi orang yang bekerja. Pada akhirnya mereka waktu mereka bekerja memberikan dampak plus pada industri. Yang kedua adalah dampak plus kepada negara karena mereka juga berkontribusi dalam pajak. Karena ini juga berhubungan, nggak bisa dilepaskan dengan persoalan kesejahteraan dan yang tadi juga disampaikan dalam pembicaraan kita adalah mengenai student loan, Bapak Ibu semua. Dalam artian mekanisme bagaimana himpunan bank negara ya seperti yang kita ketahui lah ini membiayai soal dunia pendidikan. Tapi seberapa persen Pak hasil dari cetakan-cetakan kita semua ini diserap oleh dunia pendidikan? Berapa persen yang masuk menjadi karyawan ataupun segala macam yang mengikuti karir ladder-nya? Berapa persen menjadi pengusaha? Itu kita perlu tahu Pak. Karena bank ini juga, mereka juga punya hitungan pembiayaan sendiri.
sepanjang berapa panjang Pak nafasnya bisa bertahan? Saya punya rekan Pak, dia sudah sekolah. Waktu itu sekolah flight school. Banyak biaya besar untuk sekolah flight school. Flight schoolnya juga bukan yang murah Pak, mahal juga. Tapi pada akhirnya waktu dia kembali ke Indonesia, tidak ada satupun maskapai yang mau meng-hire dia. 6 tahun. 6 tahun Pak, nggak bisa biayain. Bayangkan kalau mereka dia juga nggak kejamin biaya hidupnya, terus ada beban student loan, ini ada masalah baru. Perbankan juga harus memikul beban itu. Nah ini yang perlu kita juga membuka seberapa besar dan apa kiranya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa membantu memastikan penyerapan itu tinggi. Karena pada akhirnya Pak, yang terjadi kawan saya ini sekolah lagi. Mulai lagi dari semester 1. Mencari prodi yang kiranya bisa diserap oleh dunia pendidikan. Nah ini ya, nggak, makanya saya bilang kalau dunia pendidikan nggak bisa dilepaskan dengan dunia pekerjaan. Ini harus disambungkan jadi satu. Ini konsepnya jadi satu. Nah itu yang mungkin main question yang perlu kita jawab secara bersama-sama, sehingga inti dari panja ini bisa kita temukan jawabannya dan kita bisa rekomendasikan kepada pemerintah kebijakan apa yang perlu diambil sehingga permasalahan tentang pembiayaan pendidikan ini kita bisa selesaikan. Begitu saja, terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.